Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas karunia yang Allah curahkan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, kelonggaran waktu, kita manfaatkan dengan hal yang sangat bermanfaat. Pertama, hadir. Sholat subuh ini kita lakukan dengan berjamaah. Keikhlasan yang datang dari tempat kita ke masjid, rumah Allah yang penuh barokah. Mudah-mudahan kehadiran yang hanya mengharapkan ridha Allah ini, hidup kita senantiasa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, dalam kajian kitab Lu'lu' wal Marjan pada pagi ini kita akan lanjutkan hadis nomor urut 384. Insyaallah di sini cukup panjang. Judul yang telah diberikan oleh muallif yaitu babur rukhsati fit takhallufi 'anil jama'ah bi udhrin. Bab yang menjelaskan tentang rukhsah, keringanan, tentang orang yang meninggalkan sholat jamaah dengan sebab uzur. Uzur ini uzur syar'i. Hadisnya yaitu 384. Hadis Utsman bin Malik radhiyallahu anhu. Wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman syahida badron minal ansar. Hadis dari sahabat Utsman bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini salah satu dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti perang Badar dari kalangan kaum Ansor. Annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke Rasul seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, qad angkartu basari." Rasul, penglihatan saya ini tidak baik. Artinya ada kerusakan. Wa ana usolli liqaumi, dan saya ini biasa mengimami kaum. Jadi kalau sholat itu saya jadi imam. Fa idza kanatil amtar, ketika hujan itu turun, salal wadi alladzi baini wa bainahu, lembah yang ada di antara saya dan mereka itu mengalir deras, milih nyuber terus. Lam astati'u an atiya masjidahum, sehingga saya ini tidak bisa menghadiri untuk jadi imam di masjid mereka. Fa usolli bihim. Ini maksudnya saya sholat mengimami dengan mereka. Wa wadittu ya Rasulullah. Rasul, saya ini berharap, punya keinginan,
annaka ta'tini, sesungguhnya paduka ini atau bahwasannya paduka bisa menghadiri saya, bisa mendatangi saya, wa tusolli fi baiti. Nah, paduka itu sholat di rumahku. Fa'attakhidahu musolla, maka aku siapkan tempat sholat. Qala faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bilang padanya, saf'alu insyaallah, insyaallah saya akan lakukan. Qala Itban bilang, wa ghada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar khinar tafa'an nahar. Lantas Rasul bersama Abu Bakar mendatangiku saat mulai siang. Saat mulai siang. Fastadzana Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau minta izin untuk masuk. Fa'adzintu lahu, aku mengizini beliau. Falam yajlis hatta dakhala al-bait. Lantas beliau tidak duduk hingga beliau masuk ke rumahku. Sumakal, kemudian beliau bilang, aina tuhibbu an usolli min baiti. Itzban, di mana tempat yang aku ini bisa sholat di rumahmu? Qala, Itzban bilang, fa asyartu lahu ila nahiyati minal bait. Aku mengisyarat, aku menunjukkan di sisi rumah saya. Faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam fakabbara. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu bertakbir. Faqumna fasafna, maka kami berdiri pula. Fasafana, lantas kami pun juga baris. Baris. Fasalla rakaataini, maka beliau salat 2 rakaat summa salama. Kemudian beliau mengucapkan salam. Qala wa habasnahu al-hazirati sonaknaha lahu. Maka aku menahannya. Setelah usai sholat, aku tahan beliau dan aku sediakan hazirah yang aku berikan untuknya. Hazirah itu daging, ya, diiris-iris jadi kecil-kecil itu, kemudian dimasak, lalu dituangkan airnya dan dikasih tepung. Nah, itu namanya hazirah. Qala lantas Itzban bilang, fasaba fil baiti rijalun min ahli dar dau adati. Laki-laki dari kalangan tetangga-tetangga kami itu kumpul juga dan ikut fastamau dan ikut sholat jamaah. Faqala qail minhum, lantas ada orang yang bilang, gini, aina Malik bin Duhaishin au ibnu Dukshun, adakah Malik bin Duhaish? Ada orang yang bilang gitu. Artinya ada sahabat yang tidak hadir, namanya Duhaish. Faqala ba'duhum, maka sebagian dari kalangan laki-laki itu ada yang bilang gini, dzalika munafik, beliau itu munafik. Ini langsung berani mengatakan beliau munafik, la yuhibbullah wa rasul, tidak cinta Allah dan tidak cinta Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, la taqul dzalik, jangan kau bilang gitu. Jangan bilang gitu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah. Tidakkah kau tahu sungguh beliau itu mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, yuridu bidzalik wajah Allah, dan beliau itu menginginkan akan keridhaan. Qala, lantas yang ditegur Rasul tadi bilang gini, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka Rasul bilang, maaf, qala sebagian yang bilang mengatakan munafik tadi bilang, fa inna narah wajhahu wa nasihatahu ilal munafikin. Nah, sesungguhnya kami ini melihat kecenderungannya
kecenderungannya Pak Duhes ini itu arahnya dan nasihatnya itu ke orang-orang munafik. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan fa innallaha qad harrama 'alan nas, maka sesungguhnya Allah itu mengharamkan, maaf, qad harrama 'alan nas, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan masuk neraka. Mangkala, kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, tidak haramkan masuk neraka. Ya betagi bidzalika wajh Allah, yang berharap ucapan itu hanya ridho. Nah, hadis ini akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Kitabus Shalah, di dalam kitab shalah. Baik, hadis yang cukup panjang ini kita akan kaji, kita akan telah setelah kita membahas tentang kewajiban sholat jamaah. Ya, bagaimana tegasnya hadis-hadis yang mengetengahkan tentang kewajiban sholat jamaah. Namun pada poin yang terakhir ketika kita bahas masalah sholat jamaah dan kerasnya ancaman, itu mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkad. Nah, sekarang ada uzur syar'i yang orang itu tidak melaksanakan sholat jamaah. Apakah uzur itu? Kita diberikan contoh oleh hadis yang kita itu bisa maklumi kalau orang ini yang demikian ini ya, keadaannya, maka bisa untuk tidak melaksanakan sholat jamaah. Nah, nanti gesekannya atau ketika kita membandingkan hadis ini, maka tidak harus seperti ini uzur syar'i. Karena ada uzur-uzur yang lain sehingga sepadan dengan pemahaman hadis ini. Baik. Pertama, bahwa mengkisahkan seorang sahabat yang bernama Itban bin Malik. Beliau ini salah satu sahabat dari kalangan Ansor yang menyaksikan perang Badar. Kalau sahabat-sahabat yang menyaksikan perang Badar itu sudah kepercayaannya para sahabat dan para ulama untuk kejujuran sahabat ini sudah tidak diragukan. Nah, kemudian Itban ini bilang kepada Rasul terang-terangan dengan kondisi yang beliau alami, dengan musibah, dengan keadaan yang beliau alami tentang fisik. Apa itu? Meripat beliau sudah tidak bisa melihat. Sudah tidak bisa melihat. Angkartu, ini maknanya rusak. Sudah tidak baik lagi saya bisa melihat keadaan sehingga saya bisa jalan ke masjid. Dikasih kacamata pun juga enggak bisa. Mereka enggak bisa untuk berangkat ke masjid. Padahal beliau ini aktif menjadi imam sholat. Aktif jadi imam sholat. Jadi orang ini aktif menjadi imam sholat, tahu-tahu ketika masa usia ternyata meribatnya rumah, tidak bisa melihat untuk jalan hadir ke masjid. Nah, ini yang pertama, tidak bisa melihat. Kemudian yang berikutnya, jika hujan deras itu tidak bisa, kami itu jalan ke masjid dikarenakan lembah yang berada di samping kami, rumah kami dengan mereka para sahabat itu ngalirnya deras. Intinya kalau di sini kan nggak ada lembah, tapi kalau hujan deras mungkin banjir yang mengakibatkan orang itu tidak bisa berangkat ke masjid. Ini uzur syar'i. Nggak banjir tapi kilat. Kemudian apa malik? Kilat angin yang menghalangi sehingga kami kalau keluar ke masjid itu tidak berani
maka ini menjadikan uzur syar'i. Sehingga kata Ibn, saya ingat dengan sebab ini saya tidak bisa mendatangi masjid dan untuk mengimami para jamaah itu tidak bisa Rasul. Di dalam satu hadis, nah kalau hujan deras itu yang hujan deras yang bisa mengkhawatirkan ketika datang ke masjid dan berbahaya. Nah, bisa jadi nak terpeleset, bisa jadi akan jatuh, bisa jadi akan kena angin. Itu nanti ada udzur syar'i yang kita cukup sholat di rumah. Cukup sholat di rumah. Dan orang-orang yang sudah berada di masjid, dari awal sudah datang ke masjid, kemudian hujan deras, sehingga orang-orang itu tidak bisa hadir. Maka untuk azannya, itu dirubah. Ada perubahan tentang hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah langsung diganti bisa sallu fi buyutikum. Salatlah kalian ke rumah-rumah kalian. Jadi azan berkumandang kalau keadaan yang tidak memungkinkan untuk jamaah hadir ke masjid, maka hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dirubah sallu fi buyutikum. Jadi kalau pilihan ada 3 hadis. Yang kedua, ala sallu firrihab. Yang ketiga, ala sallu fi rihalikum. Ini jadi khayal salahnya di rumah itu. Nah, kalau kondisi memang tidak memungkinkan. Sebab kami dulu pernah jadi di pondok. Kemudian antara kamar kami dengan masjid itu butuh waktu untuk jalan kaki. Sehingga yang sudah berada di masjid, azannya dirubah seperti itu. Teman-teman tidak bisa keluar, angin kencang berada di dekat di pinggiran pegunungan, sulit. Sehingga dirubah, sallu fi buyutikum. Sholatnya kita tidak bisa untuk ke masjid, sholat di kamar-kamar kita saja. Nah itu. Nah, ini kalau ada udzur syar'i seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, la itsbab ini semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Pertama, meripatnya pun juga tidak bisa melihat. Kondisi tidak memungkinkan untuk jalan kaki ke masjid karena hujan deras tadi. Tapi saking semangatnya itbang yang tidak ingin jamaahnya itu tertinggal atau tidak ingin meninggalkan sholat jamaah, satu waktu beliau menemui Rasul dan keinginannya itbang itu tetap sholat jamaah luar biasanya itu tetap disampaikan kepada Rasul agar hal ini bisa terlaksana. Nah, beliau meminta kepada Rasul, saya ini punya keinginan kuat, punya harapan bahwa Paduka bisa hadir ke rumah. Rasul diminta seperti itu, tidak menolak. Dan beliau bilang gini, sa'af'alu insyaallah, seakan aku lakukan insyaallah. Insyaallah saya hadir ke rumah jenengan. Beliau hadir bersama Abu Bakar. Ketika sampai di rumah Itsban, Rasul bilang gini, Pak Itsban, mana rumah jenengan yang ingin aku sholat bisa di situ? Ditunjukkan di pojok situ Rasul. Di pojok situ. Maksudnya Itban di tempat rumah beliau agar nanti dijadikan sholat jamaah. Agar nanti teman-teman para sahabat yang lain bisa juga sholat jamaah di situ. Maunya Itban itu menginginkan ada masjid juga yang akan kami para sahabat itu yang berdekatan dengan ini, sehingga kalau sholat jamaah di masjid yang jauh itu, nah, seumpama terhalang bisa ke sini. Maunya mendirikan masjid, tapi minta Rasul itu mengawali tempat mana yang pas, tempat mana yang nanti itu kita ambil barokah beliau. Tunjukkan oleh kemudian Rasul sholat 2 rakaat.
Nah, sholat 2 rakaat dan sholat 2 rakaat ini beliau lakukan ini irtafa'an nahar, matahari ketika mulai siang. Ketika mulai siang itu dari jam itu. Jam 9. Lah ini dugaan kuat. Bukan sholat wajib. Sholat sunnah. Duha. Lah inilah di antara hadis bahwa sholat duha itu bisa dilakukan dengan jamaah. Ini buktinya. Kemudian Rasul sholat, kemudian itban pun juga sholat di belakangnya. Maka teman-teman yang lain, para sahabat yang lain pun juga ikut sholat bersama. Teknis sholat duha bisa dilakukan dengan berjamaah. Namun karena siang, maka ucapannya tidak dikeraskan. Nah, ini maunya rumah beliau dijadikan masjid. Nah, seandainya kita ingin sholat jamaah di rumah, tapi musolah kita di rumah itu kan musolah pribadi. Ya, kalau ada kamarnya, kamar saya lebih, kemudian saya jadikan musolah tulisan. Tapi kan musolahnya musolah pribadi, tetap dijadikan rumah namanya. Tapi kalau itban ini lain. Itban ini maunya secara resmi yang didahului oleh Rasul untuk sholat di situ. Buktinya apa? Kaum laki-laki, para sahabat ikut sholat berjamaah di situ, sehingga sholat 5 waktu akan sholat di situ. Nah, maunya apa? Gesernya itban yang tadinya sholat di masjid, ingin bergeser untuk mendirikan masjid di lingkungannya. Kemudian para sahabat pun juga sholat bersama di situ. Maka catatan itban tetap bisa melaksanakan sholat jamaah. Tapi kalau rumah yang tidak diresmikan untuk didirikan masjid, mohon jangan. Nah, kecuali ada udzur, masjidnya jauh, kemudian maaf kondisi tidak memungkinkan untuk sholat jamaah di sana. Bapak-bapak tetangga kami sholat jamaah di rumah kami. Tapi satu saat pun juga akan selesai. Nah, ini bukan musola atau masjid yang resmi, tapi itban ini resmi. Jadi rumahnya dibuat untuk masjid, tempat sujud, dan para sahabat pun juga sholat di situ. Nah, tapi kalau kita mendirikan punya rumah kemudian kita tulisi musola, itu bukan musola umum, tapi musola pribadi. Kemudian Rasul ketika sholat 2 rakaat selesai, sholat duha, paling tidak 2 rakaat, betul. Kemudian setelah salam, maunya Rasul itu ingin balik, ingin pulang. Lalu ditahan oleh itban. Rasul, mohon kami berharap, adukan jangan pulang. Kami sediakan khazirah, daging diiris-iris kecil-kecil, direbus, kemudian ditus, dirabui, dikai gelpung, atau dikai gelpung, digoreng, kinten-kinten gurih nopo, gurih. Rasul nggih seneng. Nah, mang bareng-bareng dengan para sahabat itu. Nah, Masya Allah. Loh, kumpul seperti ini, karena kumpul para sahabat. Nah, ada orang yang bilang gini, mana Pak Duhais? Pak Duhais ini tempundi. Kok mboten ketinggalan? Jadi para sahabat itu kan kapane kumpul-kumpul para sahabat sing biasa gak kelihatan, itu ditanyakan. Loh, celduane, nah, seorang sahabat, munafik beliau itu. Langsung cosplok. Di hadis yang lain cuma belum hadir, tapi beritanya wallahu alam dalam bahasa hadis faghaib, beliau gaib, beliau tidak hadir, tapi dicari. Lah ada orang nyeletuk, munafik itu. Rasul langsung bilang, Pak, jangan bilang gitu, Pak, jangan bilang gitu.
Tahukah Anda bahwa dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bilang gini. Sebetulnya Rasul kula niki jawab munafik. Nggih mboten langsung tujuan itu. Kula kinten cenderung kula piyambakipun nate memberikan nasihat kepada orang-orang munafik. Jadi ngobrolnya itu ke orang-orang munafik. Nah, saya kisah berani untuk mengatakan munafik, tapi Rasul jangan. Beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat la ilaha illallah ini akan mengharamkan seseorang itu untuk masuk neraka. Oh, tidak boleh menuduh orang dengan sebutan munafik, dengan sebutan kafir, dan itu nanti tujuan itu akan kembali ke kita. Atau tidak sebutan munafik, belum kemana Pak? Ini nggak adil. Wajah ini keturun, ngomong ya, jadi sembarang. Padahal beliau kerja. Ini ada apa? Itu ada apa? Kita menjawab yang tidak tahu kemudian menjawab sembarangan. Ini tidak diperkenankan. Ya, baik. Hadis ini yang berikutnya penjelasan. Orang itu bisa membuat atau mendirikan musola atau masjid di lingkungannya yang memang jaraknya jauh, jaraknya mungkin dengan musola satu dengan musola yang lainnya ada jarak, sehingga kalau orang itu sholat jamaah ke sana jauh, sehingga bisa memudahkan untuk jamaah di tempat ini. Maunya apa? Tentang udzur syar'i tadi. Lah udzur syar'i itu diantaranya bisa pribadi nggak bisa melihat datang, sehingga ini termasuk udzur syar'i. Tapi udzur syar'inya itsbat. Beliau tidak ingin meninggalkan sholat jamaah. Tetapi dalam hadis ada. Dalam hadis itu kisah riwayat Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Maktum ini seorang yang buta juga. Itban pun juga demikian. Tapi Itban ingin mendirikan masjid di rumahnya itu, dijadikan masjid. Lah Abdullah ibnu Maktum ini beliau minta izin ke Rasul. Rasul, saya ini tidak bisa melihat. Dan tidak ada orang yang bisa menuntut ke masjid. Tidak ada Rasul. Maka Rasul memberikan uzur atas ketidak bisa melihatan. Kemudian ketika pergi Abdullah ibn Maktum dipanggil, wahai Abdullah, wahai Abdullah. Kemudian minta izin tadi, ternyata tidak direspon Rasul. Rasul memberikan rukhsah, kemudian tidak. Maksudnya tetap disuruh hadir. Lah ini menunjukkan bahwa untuk sholat jamaah itu memang betul-betul ditekankan. Memang betul-betul ditekankan. Kalau ada uzur maka boleh. Nah, ada uzur. Nah, ini. Jadi tegasnya sholat jamaah itu kalau tidak ada uzur, monggo, ayo bergegas datang ke tempat di mana itu dikumandangkan azan, kemudian kita hadir di situ. Nah, kalau tidak ada uzur syar'i, leye-leye, ada azan berkumandang, kita tetap di rumah saja. Si wapi ya naik kamar. Nah, ini nanti akan menyelimuti jiwa kita, jiwa yang malas, jiwa yang sudah dirasuki oleh gangguan-gangguan setan yang menggoda. Jangan sholat jamaah, sholat sendiri aja. Nah, tapi bukan berarti Bapak Ibu, bukan berarti tidak boleh. Tapi apa? Karena memang hadisnya kan sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Ini kan nggak ada larangan gitu, nggak ada larangan untuk sholat sendirian. Tetapi penekanannya dari sekian hadis ketika kita gabungkan bahwa para ulama memberikan hukum tentang sholat jamaah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Umpama ya, jika hadir sholat jamaah
sholat di rumah, boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Ini. Nah, lantas Rasulullah mendirikan, merespon atas permintaan Itban untuk hadir ke rumahnya dan mengawali tempat sholat yang nanti akan digunakan oleh jamaah. Disitulah kadang banyak orang salah paham, salah langkah bahwa bekas Rasul SAW ke tempat ini, ke tempat itu diambil keberkahannya, kemudian ada nilai lebih kalau sholat itu yang dulu sholat pernah Rasul sholat di situ. Ini jangan salah paham situ. Makanya orang-orang dulu sebelum Rasulullah binasa itu gara-gara apa? Nah, memuliakan para nabi mereka, para orang-orang soleh mereka, sehingga meninggalnya para orang-orang soleh mereka itu, kemudian mereka membangun masjid di atasnya. Ini dilarang. Kemudian Nabi pernah sholat di situ, kemudian diambil keberkahannya, diambil kelebihannya. Kalau sholat di situ nanti berbeda untuk pahalanya, tidak. Karena Rasul sudah bilang untuk masjid ini ada kelebihan, masjid ini ada kelebihan, masjid ini ada kelebihan. Di antaranya mana? Rasul pernah sebut hadis yang pakai untuk sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Sholat di tempat lain sama saja. Tapi sekarang orang-orang itu hanya sensasi. Kerudung. Sholat di mana itu? Bukan ya. Wonten sing sholat teng Ampel. Pahalane padha mek masjid-masjid liya. Sholat gini daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, ada masjid Kubang Mas, ya padha ae. Tidak ada kelebihan. Kalau sholat di sini pahalanya ini, sholat di sini pahalanya ini, tidak ada kelebihan. Cuma kelebihannya apa? Sholat jamaahnya tadi. Kalau lebih banyak jamaahnya itu akan semakin banyak. Maksud kami mengarah kepada hadis ini tidak ada kelebihan kalau tempat yang digunakan oleh Nabi itu lebih nilainya, sama saja. Nah ini sehingga di Saudi Arabia karena banyak orang-orang yang hadir dari negeri manapun untuk mengambil tabaruk Nabi itu di tempat-tempat yang dulu pernah ditempati. Seperti di antaranya di Gunung Uhud, di Jabal Uhud itu Nabi kan pernah berdarah sampai di situ karena diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah kemudian di situ yang darah Nabi dulu tercecer, maka diambil barokahnya di situ. Nah sekarang apa? Dituntut. Tidak mau orang-orang Saudi dijadikan ini kelebihan, ada keistimewaan karena bekas Nabi dulu. Sumur Jirona yang dulu pernah diludahi oleh Nabi ditutup. Orang-orang Saudi itu seperti itu. Tidak mau ada orang-orang datang situ kemudian ambil barokah. Dulu di makamnya Rasulullah di Masjid Nabawi. Sekarang kan sudah lama sih di makamnya itu ditutup sekarang. Jadi dulu itu terbuka beritanya, terbuka. Lah orang-orang itu ngambil barokahnya di makamnya Rasulullah sampai kirim surat dimasukkan ke makamnya Rasul. Kirim uang ditaruh di atas makamnya Rasulullah. Nah uang didelok duit tinggi. Indonesia kalau menang rupiah Indonesia menang. Kelebihan orang Indonesia itu keterlaluan. Karena menang lemah kuburan ini bisa entek ini. Saya nggak menyebut si A dan si B loh. Masya Allah orang-orang Indonesia. Ya.
maaf, ya maaf makamnya ya Gus Dur ya, tokoh ulama Indonesia itu yang ada di Jawa, balik-balik diganti-ganti. Kol-kol desel, habis itu masukkan lagi. Karena orang-orang itu ngambil barokah. Dicakupi dua di plastik gomul. Bukti apa? Terus gampang kena bojo. Musime singen sing rupame lho. Sing sinten sing lari cilik duwe akeh. Onari. Onari. Runtuh kayak sakmono baris sepanjang berapa meter itu. Hanya dicelupi tok nek onari. Lah ngono banyu rebutan. Didol sak botol 100.000 50.000. Blek-blekan duwe onari. Ternyata sang dokter bilang, dokter, ya ada yang bilang, saya mendengar di telinganya dokter itu, di saat itu, maaf, justru rumah sakit semakin membludak. Gara-gara apa? Wetenge muris, mari ngombe ngene. Wetenge muris. Lah iki mang ini orang-orang ini ganep ternyata apa? Dulu yang pernah ke sana, dulu bercerita, ganep meneng duwe iki nek duwe wong Indonesia. Oh Indonesia pun juga demikian. Nah, ini ya, kita telah tidak ada kelebihan, tidak ada kelebihan, tidak ada keberkahan. Maaf ini bahaya kesyirikan yang akan terjadi. Cuma mereka itu, ya, kita nggak menjas, gitu, nggak menjas. Mereka itu alasannya kalau datang ke makam-makam mengambil berkah. Corok gelasnya, dipun paling itu ya kan pun kebrut ya. Mereka itu ngambil turani. Gelas ini kan orang ini alim ulama, kemudian pahalanya luar biasa. Corok gelas itu kebrut. Jare ini, mundur napa nih? Kula niki mundur sing luwih aneh utangane tak cukup. Sehingga kami hadir ke makamnya untuk minta barokah. Nah, ini yang syirik. Kalau hadir ke makam monggo. Satu itu zakir untuk mengingat saya nanti akan juga meninggal dunia. Kemudian yang kedua untuk mendoakan ya orang-orang saudara-saudara kita kaum muslim itu. Kita butuh apa? Butuh untuk mendoakan mereka dan apa? Dari itu kita sadar bahwa kita itu juga akan seperti itu. Nah, ini jangan sampai hadir ke mereka satu minta. Ini yang salah paham. Ini sudah tidak dibantah oleh ulama lagi. Yang minta-minta ke kuburan itu minta-minta ke kuburan ya. Lalu mendoakan si penderita. Nah, ini jadi kalau tadi Iban membangun masjid kemudian dijadikan keberkahan kita. Tapi Iban memang ingin Rasul memberikan respon terbaiknya untuk di mana tempat yang Rasul lakukan sholat kemudian kami jamaah di sholat di situ. Nah ini dan juga bisa jadi mengarahkan untuk arah kiblat itu kemana. Nah karena kita membuat masjid, membuat musola, kita hadirkan orang-orang yang pandai, orang-orang yang alim, yang ulama, kemudian melihat mana arah masjid itu untuk ke arah kiblat. Sehingga hadirnya ulama kita, Ki Haji Ahmad telah melihat masjid-masjid yang ada di Indonesia ini. Ternyata nggak sinkron, tidak lurus dengan Ka'bah gitu. Sehingga masjid tetap berdiri, maka shopnya untuk dipencetkan. Sekarang sudah mudah. Lihat klik di Google arah masjid, arah Ka'bah, arah kiblat, nanti akan langsung ke arah kiblat. Sing gatul, gaprek masalah IT, pripun? Nah, hadisnya dipakai ini aja, bainal masyriq wal maghrib kiblat. Rasul ketika berada di Madinah bilang gitu, antara
masyrik wal maghrib. Masyrik wal maghrib. Kalau di sini tidak tepat diartikan timur dan barat. Kalau di Indonesia antara timur dan barat kiblat. Nah, kalau di sini antara timur dan barat mana? Ya selatan atau utara. Lah hadis itu disabdakan Rasul ketika berada di Nabawi. Sehingga antara timur dan barat kiblat. Maksudnya arah selatan dan utara. Arah di situ, arah selatan dan utara, maka di situ kiblat. Tidak usah bingung, sudah lurus saja antara selatan dan utara sudah arahkan ke kiblat. Nah, ini bisa jadi arahnya ke sana. Rasul diminta untuk hadir, Rasul kami minta paduka untuk melakukan sholat. Rasul menghadap ke sana. Nah ini sebagai terdengar bahwa nanti sholat di sini arahnya ke sana. Karena Rasulnya paling tahu arah itu. Nah, kalau memang kita tidak tahu arahnya, ini dulu itu para sahabat itu kan juga pernah engkel-engkelan. Nah banyak sahabat yang malam-malam sholat, kemudian sholat isya. Nah kemudian para sahabat itu orang yang sholat ngadep lupa, orang yang sholat ngetan, orang yang selatan lupa. Barang isu-isu di belok. Nah iya aku mau sholat ngadep ngetan. Tadi malam saya sholat menghadap ke selatan, tadi malam saya sholat menghadap ke utara. Apakah sholatnya diulang? Oh padahal wis wingi. Oh dalu kemudian pagi ini baru terasa. Sudah tidak usah diulang. Tidak usah diulang. Karena sudah selesai. Dan saat itu memang kondisi tidak tahu. Kondisi tidak tahu. Kecuali hadir saat itu, kemudian sholat. Benar-benar menghadap ke utara. Kemudian jamaah, Pak, jenengan ngadep ngaler. Muter. Nah, diputer kok tambah ngeta. Ya jenengan sing semprap puter badan itu. Diharapkan dimutar. Dan muter nganu tok ojo ngekek. Nganu tae sing muter dan itu tepatnya itu. Lah nek ngekek aku iku ngomong enggak gelem. Sudah selesai. Anda salah gitu. Kemudian nanti terus gimana? Yang sudah ditunjukkan bahwa Anda itu salah menghadap ke arah selatan. Diputer tidak mau, habis itu beliau terasa, saya diulang. Karena saat itu ini baik. Yang berikutnya menuduh menjas orang yang kita tidak tahu. Oh itu munafik, oh itu kafir. Nah, tidak boleh. Jangan sekali-kali. Kita tidak bisa untuk menjas seseorang, menghukumi seorang itu kafir dalam hati. Siapa yang mengatakan kafir kepada saudaranya, maka ini nanti akan kembali kepada dirinya. Nah, kalau memang itu orang tidak baik, ya sudah kita diam saja. Tapi kalau tahu keadaannya betul-betul itu orang tidak baik dan melakukan perkara tidak baik, kita tahu buktinya, ya tidak fair-fair aja. Tapi kalau kita masih buram untuk menjadi seorang itu munafik, itu kafir, itu pencuri, itu orang jahat, jangan semudah itu. Rasul seorang nabi hanya memberikan hukum kalau orang itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nabi tidak akan disentuh api neraka. Tapi Rasul bilang gini, tidak disentuh api neraka di sini pun juga nanti akan dipertimbangkan. Dia Islam, kalimat la ilaha illallah sudah melekat dalam hatinya. Tapi dia gak sembahyang, gak puasa, maaf, melakukan perzinahan. Tapi dia tahu itu salah. Oh, salah. Maka nanti diproses. Makanya banyak orang-orang Islam mampir ke neraka dulu. Gara-gara maaf, jajan ini dulu. Kemudian ini loh. Sebab ada orang pejabat ya, cerita engko nek kaya orang bijak ngidul maka kula model
Lampung itu bukan. Oh, marah oleh amplop. Oke. Jadi kesimpulannya kita tegaskan lagi satu, sholat jamaah tetap hukumnya sunnah muakkadah. Ayo kita ya, usaha sekeras mungkin, semaksimal mungkin. Ketika tidak ada udzur hadir. Tapi ketika ada udzur syar'i yang tidak bisa sampai hadir ke masjid, maka tidak mengapa untuk sendiri di rumah. Dan mempermudah para sahabat. Oh, masjidnya jauh, ayo kita bangun di sini aja. Kemudian didirikan sholat jamaah. Itu lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya dipun tamri. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.